Selamat siang, sahabat-sahabatku yang super. Izinkan saya mengucapkan salam kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh adik-adik pelajar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Pak Leo. Profesi saya kebetulan adalah seorang guru. Dan kebetulan pagi hari ini, di hari yang berbahagia ini, saya ingin mengajak adik-adik pelajar di Indonesia untuk belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Ketika kita bicara tentang sejarah perumusan Pancasila, yang terpikir dalam pikiran kita adalah sebuah lembaga yang bernama BPUPKI. Ini dari SD sudah dipelajari sebenarnya. Tapi kita akan perdalam di SMP, khususnya adik-adik yang kelas 7, kita akan perdalam. Saya akan memulai dari masuknya Jepang ke Indonesia karena nanti Jepang itu membentuk BPUPKI. BPUPKI terbentuk atas usulan Jepang. Saya akan mulai dari masuknya Jepang ke Indonesia atau bahkan agak mundur ke belakang sedikit ya. Saya agak mundur ke belakang sedikit. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan begini. Jepang itu adalah negara yang punya ambisi untuk menguasai kawasan Asia Pasifik. Jepang sebagai sebuah negara di Asia Timur yang kemudian mengatakan mereka adalah keturunan dari dewa matahari, Amaterasu Omikami, itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah negara yang kuat. Bagaimana caranya mereka menunjukkan mereka adalah negara yang kuat? Mereka melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang punya momentum untuk menjadi negara kuat. Tetapi namanya roda itu berputar. Pada satu kesempatan Jepang juga nanti akan kalah dengan sekutu. Jadi ceritanya begini. Jepang di tahun 1941 itu melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang kemudian berusaha menguasai kawasan Asia Pasifik, tidak terkecuali Indonesia. Kenapa sih Indonesia? Nah, ini yang menarik. Kenapa kemudian Jepang ingin juga menguasai Indonesia? Ini tidak terlepas dari situasi di mana bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya. Adik-adik semua bisa paham bahwa mungkin guru-guru SD pernah mengatakan begini, Belanda menguasai Indonesia itu selama kurang lebih 3,5 abad, 350 tahun lamanya. Kedatangan bangsa-bangsa Belanda, kedatangan bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda, itu didasari oleh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dulu disebut rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi sebuah komoditas mahal yang kemudian diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Kenapa? Karena rempah-rempah sangat cocok digunakan ketika Eropa mengalami musim dingin atau kemudian rempah-rempah juga ternyata adalah komoditas mahal yang bisa dijual di pasaran. Itu salah satu kenapa Indonesia menjadi incaran bangsa barat. Makin ke sini makin kelihatan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya akan sumber daya alam. Alasan ini pula lah yang kemudian digunakan oleh Jepang. Jepang, kalau kita baca sejarahnya, Jepang adalah negara yang sungguh minim akan yang namanya sumber daya alam. Maka Jepang berusaha untuk kemudian menguasai negara yang punya sumber daya alam banyak. Di mana itu? Di Indonesia. Jepang sudah berhitung bahwa sumber daya alam Indonesia tentu bisa menghidupkan bangsa Jepang, bisa membuat bangsa Jepang menjadi kaya raya. Maka masuklah Jepang ke Indonesia.
Tetapi ketika masuknya Jepang ke Indonesia, di Indonesia sudah ada yang menguasai pada waktu itu. Indonesia sudah dijajah oleh Belanda. Maka Jepang harus berkonfrontasi, harus berhadapan dengan Belanda. Terjadilah proses pertempuran, kemudian akhirnya Belanda harus menyerah kepada Jepang pada tanggal 7 Maret 1942. Belanda kalah dengan Jepang dan kemudian ada sebuah penandatanganan perjanjian di Jawa Barat, di Subang, di Kalijati. Penandatanganan perjanjian itu juga merupakan sebuah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Awal mula masuknya Jepang ke Indonesia disambut gembira oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini tidak terlepas dari propaganda Jepang. Propaganda itu ya semacam istilah cara-cara Jepang menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Jepang itu adalah saudara tua, sama-sama dari Asia Timur. Kami akan menjadi pelindung, kami akan menjadi cahaya, kami akan menjadi pemimpin. Jepang punya slogan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Awal mula kemudian diterima dengan baik. Tapi makin kesininya, makin lanjut, Jepang kemudian berlaku penuh dengan kesewenang-wenangan, penuh dengan segala kekejamannya. Nanti kita kupas lagi di sesi yang lainnya ya. Itu tahap yang mau saya sampaikan pertama. Tahap kedua, ternyata keberadaan Jepang di Indonesia atau kemudian juga di Asia itu ternyata tidak lama. Disebutkan keberadaan Jepang itu hanya seumur tumbuhnya jagung, kurang lebih ya 3,5-an itu, 3,5 dalam hal ini 3,5 tahun ya. Tapi umur jagung tidak tumbuhnya tidak selama 3,5 tahun. Tapi itu hanya pengandaian saja. Berikutnya saya mau mengatakan begini. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa Jepang menyerang Amerika Serikat, pangkalan militernya diserang, Pearl Harbor. Kemudian tentu orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang diserang akan membalas. Begitupun juga Amerika sebagai sebuah negara melakukan serangan balasan nantinya. Jepang boleh berkuasa di Indonesia mulai tahun 1942, tetapi makin ke sini, makin menginjak tahun-tahun berikutnya, Jepang mulai kalah. Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di tahun 1944. Jepang sudah mulai kalah karena melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Kemudian Amerika mulai bereaksi. Yang terjadi kemudian adalah kondisi Jepang makin melemah. Nah, ketika kondisi Jepang makin melemah inilah kemudian Jepang harus punya strategi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa Jepang menguasai Indonesia. Jepang sebagai negara yang menguasai Indonesia, negara yang menjajah Indonesia, tentunya tidak ingin lagi Indonesia itu makin mempersulit keadaannya. Maka Jepang punya strategi. Strategi apa? Jepang punya strategi, mereka berusaha untuk menarik simpati. Menarik ya supaya Indonesia mengatakan Jepang itu baiklah, kalau simpati itu kira-kira begitu ya. Maka yang terjadi adalah Jepang memberikan janji pada bangsa Indonesia bahwa Indonesia kalian akan saya beri kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang akan saya berikan, yang akan kami berikan itu harus dipersiapkan dengan baik-baik. Itu salah satu janji Jepang. Supaya janjinya dilihat meyakinkan, maka Jepang merekomendasikan ada sebuah lembaga yang harus dibentuk.
Lembaga itulah yang kemudian nanti kita kenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1 Maret Jepang mengumumkan akan dibentuknya BPUPKI. Nanti setelah 1 Maret kemudian dicarilah anggota-anggota BPUPKI sehingga pada tanggal 29 April terkumpullah sekian puluh orang, di berbagai sumber mengatakan 67 orang yang kemudian nanti akan terpilih menjadi anggota BPUPKI. Tentu ada wakil, ada ketua dan sebagainya. BPUPKI ini nanti ditugasi untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang penting tentang kemerdekaan Indonesia. Mari kita belajar sedikit mendalami tentang BPUPKI. BPUPKI ini kemudian nanti diketuai oleh seorang yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Widyodiningrat, diketuai oleh Widyodiningrat, dan kemudian nanti ada wakilnya namanya Ichi Bangase. Dan masih banyak lagi secara keanggotaan. Nanti bisa dilihat ya. Tidak mungkin juga, dan saya tidak mampu menghafal 67 orang yang kemudian menjadi anggota BPUPKI. Nanti bisa dicari datanya, itu banyak sekali di sumber-sumber yang lain menyebutkan seperti itu. Yang terpenting adalah ketika kita belajar tentang BPUPKI nanti bersidang 2 kali. Setelah 29 April, 29 Mei, BPUPKI bersidang pertama. Yang harus kita lihat apa isinya, apa isi dari sidang BPUPKI. Oke, kita akan lihat tentang sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sidang pertama ini berbicara tentang kalau Indonesia merdeka besok, dasar negaranya apa ya? Fondasinya apa yang bisa membuat negara ini menjadi kokoh, yang bisa membuat negara ini jadi kuat? Maka harus punya fondasi, harus punya dasar. Itulah yang kemudian disebut dasar negara. Indonesia harus punya dasar yang kuat untuk menjadi sebuah negara. Bila perlu, para pendiri bangsa ini berharap bahwa negara ini berdiri sepanjang segala abad. Maka muncullah 3 orang tokoh yang kemudian menguraikan pendapatnya. 3 orang tokoh itu terhitung mulai tanggal 29, saya boleh menyebut tanggal 29 Mei itu adalah Muhammad Yamin mengemukakan 5 pendapatnya tentang Pancasila. Kemudian dilanjutkan, maaf, bukan Pancasila, saya masih menyebutnya dasar negara ya. Saya masih menyebutnya dasar negara. Bahkan masih dalam bentuk konsep, masih dalam bentuk draft. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, saya lanjutkan. 29 Mei Muhammad Yamin, 31 Mei 1945 itu Profesor Supomo. Setelah Profesor Supomo di tanggal 31, tanggal 1-nya 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan ide dan gagasan tentang dasar negara. Ya. Nah, ternyata ide dan gagasan 3 orang tokoh ini belum matang. Ibarat masakan, harus kemudian dimatangkan lagi. Maka kemudian nanti di saat-saat BPUPKI selesai sidang, nanti ada masa-masa rises, masa-masa istirahat. Maka yang kemudian dilakukan mereka adalah mematangkan konsep tadi. Mematangkan konsep dari apa yang kemudian dibuat oleh 3 orang tokoh tadi. Maka dibentuklah yang namanya panitia kecil.
Panitia kecil ini nanti kemudian diberi nama Panitia 9. Panitia 9 hasil kerjanya disebut sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini nampaknya adalah hasil yang hampir sempurna untuk menjadi rumusan dasar negara. Hampir sempurna. Kenapa saya mengatakan hampir sempurna? Karena sebenarnya Piagam Jakarta ini nanti akan menimbulkan polemik. Ada satu baris kalimat yang kemudian menimbulkan polemik, menimbulkan masalah, menimbulkan perdebatan panjang antar para pendiri bangsa, antar orang-orang yang ingin Indonesia menjadi seperti apa sih. Piagam Jakarta, kontroversinya adalah ada di sila pertama dari rumusan Piagam Jakarta. Sila pertama Piagam Jakarta itu kurang lebih mengatakan begini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk. Kata ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya, itu dirasa oleh orang-orang Indonesia Timur itu kok tidak pas ya dengan realitas atau kondisi orang-orang Indonesia Timur yang bukan beragama Muslim, bukan beragama Islam, sehingga mereka menganggap, loh, kalau bunyi kalimat seperti itu kami dikemanakan? Kami dikemanakan? Maka mereka menyampaikan protes sebelum Indonesia memproklamasikan diri. Utusan dari Indonesia Timur menemui Bung Hatta untuk kemudian menyampaikan keberatan. Mari kita analisa lebih lanjut. Mari kita analisa lebih lanjut tentang Piagam Jakarta ini. Kenapa kemudian nantinya harus dirubah? Kita harus melihat bahwa Indonesia itu didirikan bukan untuk satu kelompok agama, satu kelompok suku, atau hanya buat kelompok-kelompok mayoritas. Indonesia terbentuk karena justru muncul dari ide dan inisiatif serta kesadaran masyarakat Indonesia secara luas. Kalau kita bicara tentang Indonesia, bicara tentang sejarah pergerakan Indonesia, maka nanti kita bisa belajar, kita bisa buka kembali literatur-literatur sejarah, buku-buku sejarah bahwa ada kontribusi para pemuda dari Jawa, para pemuda dari Ambon, para pemuda dari Sulawesi, para pemuda dari Jakarta, para pemuda dari Maluku, dan seterusnya. Dan kemudian mereka juga tidak berbicara tentang sukumu apa, agamamu apa. Mereka tidak berbicara tentang itu. Coba dilihat, ada sebuah fakta sejarah yang menarik. Fakta sejarah itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Di mana para pemuda menyatukan tekad dengan didasari atas kesadaran dan juga niat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Para pemuda mendeklarasikan atau menyampaikan atau mengatakan kurang lebih begini, kami adalah orang Indonesia. Kami berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Ya, bahwa kami berasal dari Ambon, kami berasal dari Kalimantan, kami berasal dari Sulawesi, kami berasal dari Jawa, kami berasal dari suku Betawi, tapi kesukuan-kesukuan itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Dan hal itu justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal itu justru menjadi sesuatu yang luar biasa, yang kemudian menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi sebuah negara itu karena ada persatuan. Coba tadi kembali lagi ke
yang namanya Piagam Jakarta, ya protes dari orang-orang Indonesia Timur, ya. Piagam Jakarta itu kan dibuat sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan kalau kemudian orang-orang Indonesia Timur mengatakan kalau kami dianggap tidak ada, kalimat itu kan tidak menggambarkan keberadaan kami. Maka yang terjadi adalah mereka mengatakan begini, ya kalau begitu kami tidak jadi deh bergabung dengan Indonesia karena kami tidak dianggap ada. Bayangkan belum merdeka sudah ada potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan Indonesia terpecah. Ini yang tidak diinginkan oleh para founding father, para pendiri bangsa kita. Maka yang terjadi adalah nanti ada sebuah kesepakatan sebelum PPKI nanti bersidang, itu ada sebuah kesepakatan dari para pendiri bangsa untuk kemudian mencoba memecahkan masalah yang ada tadi. Masalah terkait dengan sila pertama. Ini demi kepentingan bangsa. Ini demi lahirnya Indonesia merdeka. Maka bertemulah para pendiri bangsa kemudian mendiskusikan, membicarakan panjang lebar, untung rugi, dan yang kemudian terjadi adalah rumusan kalimat itu nanti akhirnya berubah. Rumusan kalimat itu nantinya berubah dan agak lebih netral sehingga kemudian bisa diterima. Ya. Kira-kira begini, ada masalah kemudian harus diselesaikan. Ada masalah, ada potensi yang kemudian memunculkan konflik. Lah, bagaimana kemudian masalah yang memunculkan konflik itu yang memungkinkan terjadinya konflik, coba untuk supaya itu tidak terjadi konflik. Ya, maka Piagam Jakarta nantinya kalimatnya akan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini menjadi lebih netral dan lebih bisa diterima oleh mereka-mereka yang berasal dari Indonesia Timur. Yang faktanya banyak orang-orang non-muslim yang kemudian juga sesungguhnya juga punya kontribusi besar, punya sumbangan besar untuk berdirinya sebuah negara Indonesia. Itu sekilas tentang BPUPKI, sidang pertama dan Piagam Jakarta, bagaimana cara menyelesaikan konfliknya. Ini dulu yang mau saya jelaskan, kita bisa ketemu di lain waktu untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tapi saya mau mengatakan sebelum saya tutup apa yang terjadi hari ini, sebelum saya tutup hasil atau apa yang saya sampaikan, saya mau menyampaikan begini. Alangkah baiknya kalau kita juga melihat Sumpah Pemuda sebagai sebuah peristiwa yang sangat fenomenal. Peristiwa yang sangat luar biasa bahwa ada kesadaran bersama. Ada kesadaran bersama masyarakat Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kesadaran bersama tentang persatuan. Kesadaran akan nasib yang sama. Maka ketika bicara tentang persatuan, bicara tentang nasib yang sama, abaikan dulu apa yang ada, abaikan dulu perbedaan latar belakang, baik suku, agama, ataupun bahasa daerah. Nyatanya, pemuda-pemuda Indonesia bisa bersatu pada waktu itu, mengabaikan itu semua. Maka Indonesia hari ini berdiri. Alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia berdiri sudah berumur kurang lebih 75 tahun lebih. Indonesia berdiri. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah nikmat yang luar biasa bagi bangsa ini. Mari secara bersama-sama kita sungguh memahami keberagaman kita sebagai sebuah bangsa. Mari kita sama-sama bisa saling hidup berdampingan, saling hidup menghargai bahwa kita berbeda itu pasti, tapi sesungguhnya saya dan kalian itu adalah
satu. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kita orang Indonesia. Tapi kita berbeda, kita tidak bisa menolak perbedaan. Karena perbedaan itu memang kehendak Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Syukur kemudian bisa kita hidupi bersama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga perjumpaan kita juga sama seperti hari ini, kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selalu berbahagia. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.